Bersyukur kepada Tuhan, saya kembali diberi kesempatan untuk menyampaikan perenungan pada hari ini. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan yang saya sampaikan terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 78 sampai 79. Ayat ini merupakan bagian dari perikop Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80 mengenai nyanyian pujian Zakaria yang berisi nubuat tentang Mesias yang merupakan penggenapan janji Allah dan tentang anaknya Yohanes Pembaptis yang akan mendahului mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus Sang Mesias. Saudara-saudara, sebagaimana yang disampaikan berulang-ulang oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama, nubuat Zakaria kembali menyatakan janji Allah bahwa tunas Daud kini akan tiba, dan bila yang dijanjikan itu datang, maka umat Allah akan beroleh pembebasan yang sejati. Saudara-saudara, dalam ayat 68, Zakaria memulai nubuatnya dengan memuji Tuhan. Pujian itu didasarkan akan lawatan Allah yang membawa kelepasan kepada umatnya. Saudara-saudara, apakah maksudnya lawatan Allah dalam perikop ini? Lawatan Allah di sini berbicara tentang inisiatif Allah untuk menyelamatkan umatnya yang didasari oleh belas kasih-Nya. Belas kasih Allah yang diwujudkan melalui kedatangan Mesias yang merupakan surya pagi bagi umatnya. Saudara-saudara, surya pagi ini jelas menunjuk kepada Yesus Kristus. Hal ini dapat kita baca pada ayat 78 yang berbunyi, oleh rahmat dan belas kasih dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Surya pagi merupakan gambaran kedatangan Mesias untuk menyelamatkan umatnya yang akan menyinari mereka yang ada dalam gelap dan dalam naungan maut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, keselamatan yang Allah berikan kepada mereka bukan secara politik, seperti yang ada dalam konsep pikir orang Yahudi pada masa itu, melainkan membebaskan mereka dari kuasa dosa. Hal ini ditegaskan pada ayat 77 sampai 79 yang menunjukkan bahwa keselamatan yang dimaksud bersifat rohani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui nubuatan Zakaria ini, kita dapat melihat satu pembelajaran yang penting, yaitu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dalam menggenapi janji-janjinya. Melalui perikop ini perlu digarisbawahi, lawatan Allah tidak selalu merujuk kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Bukan saja orang Yahudi yang salah memahami lawatan Allah, tetapi ada juga orang percaya masa kini yang salah memahami hal ini. Dalam pemahaman mereka, lawatan Allah lebih ditekankan pada sesuatu yang bersifat jasmani, seperti terbebas dari masalah dan penderitaan. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa dengan mengikutnya kita akan terbebas dari berbagai masalah. Selama kita masih hidup, kita akan diperhadapkan dengan masalah yang bisa saja mendatangkan penderitaan. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara saat ini. Apakah sakit penyakit? Atau mungkin kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik? Dengan masalah yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, dapat kita sadari betapa rapuhnya kita jika hanya mengandalkan diri sendiri. Apapun masalah yang saudara hadapi saat ini, tetaplah hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Kita harus meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Kiranya perenungan firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin. Ada kasih dari surga nan tinggi, nan
padaku nang tuluy